Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang semuanya. Siang, Mem. Baiklah, sebelum kita mulai pertemuan hari ini, ada baiknya dimulai dengan doa agar pertemuan hari ini berkah. Silakan bilang jadi doa. Nurul siap bilang. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, hari ini Mem akan memaparkan tentang keyakinan kelas yang ada di modul 1/4 yaitu budaya positif. Jadi mengapa keyakinan kelas ini yang harus dibahas, bukan peraturan kelas? Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan natural, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Sedangkan peraturan itu dia lebih strict atau lebih tegas, yaitu tataan atau petunjuk, kaidah, ketentuan yang dibuat untuk mengatur, yang tujuannya agar tercipta suatu kondisi yang tertib, teratur, dan kondusif. Nah, tadi ketika membentuk keyakinan kelas ada disebut nilai-nilai kebajikan. Apa sih nilai-nilai kebajikan itu? Kalau dalam sekolah kita itu adalah profil belajar Pancasila. Ada nilainya, yang pertama beriman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Allah Mulia, kemudian yang kedua berdiri, yang ketiga bernalar kritis, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Jadi 6 dimensi yang ada di profil belajar Pancasila ini adalah nilai-nilai kebajikan yang nantinya akan kita masukkan dalam keyakinan kelas kita. Kemudian ada lagi itu primary years program atau dia program tahun awal. Biasanya ini untuk anak SD, tapi ini bisa kita adaptasi juga walaupun kita sudah SMA. Itu ada beberapa yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Jadi nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang menekankan pada keyakinan seseorang untuk lebih memotivasi dirinya dari dalam, atau dia motivasi internal atau intrinsik. Kemudian karena motivasi dari dalam dirinya itu, seseorang atau kalian akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Jadi bukan hanya sekedar mengikuti peraturan tertulis tanpa mengetahui makna di balik keyakinan atau peraturan tersebut. Oke, jadi hari ini kita akan membentuk keyakinan kelas. Ada beberapa komponen yang harus kita ikuti ketika membentuk keyakinan kelas tersebut. Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan itu dia sifatnya lebih rinci dan konkret. Misalnya harus datang sebelum pukul 7.15. Tapi kalau dia keyakinan kelas datang tepat waktu sudah cukup. Yang kedua, keyakinan kelas itu harus berupa pernyataan-pernyataan universal. Jadi misalnya hormat seperti yang kebajikan tadi, menghormati, toleransi, itu yang universal. Kemudian pernyataan kelas itu harus dibuat dalam bentuk positif, tidak boleh kata larangan, misalnya dilarang, jangan dilarang menginjak rumput, itu tidak boleh. Dilarang mengambil korban tanpa izin. Dia sudah dibuat menjadi kalimat positif. Dan yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlibatnya. Supaya apa? Supaya warga kelas bisa mengingat dan memahami keyakinan kelas yang disepakati. Yang kelima, komponennya yaitu keyakinan kelas itu harus dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi tidak boleh berkeyakinan kelas, tapi kelasnya tidak menerapkan keyakinan yang sudah disepakati. Selanjutnya, semua warga kelas itu harus ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Inilah nanti yang kita lakukan ya. Kemudian yang terakhir,
keyakinan kelas itu hendaknya ditinjau secara berkala apakah masih layak dilanjutkan atau perlu direvisi. Baiklah, sesudah mulai memaparkan tentang bagaimana membentuk keyakinan kelas, sekarang giliran kita semua, kalian akan memberi ide, saran, dan jumlah pendapat apa sih yang akan kita buat menjadi keyakinan kelas kita. Jadi sekarang masing-masing silakan tulis dulu di bukunya, nanti kemudian kalian akan menuliskan di papan tulis. Baiklah, kita semua sudah mencurahkan masing-masing pendapatnya di kertas. Sekarang saatnya untuk menuliskannya di papan tulis agar semua warga kelas kita mengetahui apa sih pendapat kalian mengenai keyakinan kelas kita. Nanti akan dimulai satu persatu ya. Siapa yang maju nanti untuk menuliskan pendapatnya.
Baiklah, terima kasih ya buat anak-anak MEN yang sudah mencurahkan pendapatnya dan menuliskan keyakinan kelas masing-masing di papan tulis. Isinya sangat bagus semua ya, nilainya positif, juga nanti juga kita terapkan bersama-sama. Sekarang mari kita simpulkan dan curah pendapat ini menjadi keyakinan kelas yang tidak terlalu banyak agar bisa kita terapkan secara bersama-sama dan gampang diingat. Nah, setelah kita berdiskusi dan kita sudah ambil 3 keyakinan kelas untuk kelas kita. Yang pertama, menghormati teman dan barang miliknya. Jadi ketika misalnya kamu meminjam pulpen, itu harus izin dulu. Jangan diambil tanpa izin. Kemudian kembalikan barangnya kepada yang punya seperti saat kamu meminjamnya. Yang kedua, mengerjakan tugas yang diberikan sebaik mungkin. Pekerjaan ini, tugas ini bukan hanya tugas piket kelas, juga tugas yang diberikan guru. Misalnya diberikan tugas kelompok, maka tanggung jawabilah tugas itu dengan sebaik mungkin agar teman sekelompokmu tidak ada yang dirugikan. Kemudian yang terakhir adalah peduli dengan lingkungan sekitar. Peduli ini bukan hanya peduli dengan lingkungan di luar alam, tapi juga peduli dengan temanmu. Jadi jika ada yang sakit, hendaknya dikunjungi atau ditanyakan kabarnya. Jadi kita semua harus mengikat keyakinan kelas kita ini secara bersama-sama. Baiklah, mari kita sama-sama menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas kita ini agar kelas kita menjadi aman, nyaman, dan semua warganya bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing. Terakhir, untuk menetapkan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, mari kita bersama-sama menandatanganinya ke depan. Terima kasih mengucapkan sekali lagi atas kontribusi kalian semua dalam membentukkan keyakinan. Lina menutup pertemuan hari ini. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa lagi. Gloria siap gerak. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa dimulai.